Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan kesempatan, taufik, inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salah satu amalan dalam rangka at-tasabuq ilal khairat, yaitu thalabul ilmi syar'i. Salah satunya adalah dengan tahsinut tilawah. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kehadirat baginda Rasulullah SAW. Semoga di hari kiamat nanti kita mendapatkan syafaatul uthma serta senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau ila akhiril hayat. Baik, malam hari ini tema kita melanjutkan materi yang kemarin tentang macam-macam wakaf. Wakaf kemarin sudah kita bahas ada 4 macam, ini kurang 1 ya. Ada ikhtiyari, ada ittirori, ada ikhtibari, kemudian yang terakhir ada yang namanya intidhori. Ini kurang 1, ada intidhori. Ikhtiyari adalah wakaf pilihan, yang pada dasarnya wakaf dalam Al-Quran itu urusan ijtihadi dari para ulama. Ijtihadi itu maksudnya jerih payah atau hasil istimbat yang dilakukan oleh para ulama, bukan dari wahyu. Jadi kenapa kalau kita cek antara ya misalnya Quran Cetakan Departemen Agama Indonesia dengan Mushaf Timur Tengah, tanda bacaan atau tanda-tanda wakaf itu berbeda, karena urusan wakaf adalah masalah ijtihadiyah. Jadi tidak ada masalah misal berbeda, kok di sini nggak ada tanda wakaf sedangkan di Quran yang satu ada. Nah, itu nggak ada urusan, karena intinya adalah satu, yaitu membaca Al-Quran dengan sempurna dengan tidak merubah maksud atau arti yang terkandung dalam Al-Quran itu sendiri. Dari pembagian wakaf, ikhtiyari itu artinya pilihan, maksudnya kita boleh memilih wakaf yang mana aja. Kemudian yang kedua ada ittirori, minggu kemarin sudah kita bahas definisinya ya. Nah, ini ikhtiyari, ikhtibari, ada ittirori, intidhori, dan yang terakhir ikhtiyari. Nah, apa itu ikhtiyari? Ikhtiyari pilihan, wakaf yang dilakukan pada kata yang dipilih, disengaja dan direncanakan, bukan karena ada sebab-sebab lain. Bukan karena ada sebab-sebab lain. Contoh ya, ketika kita membaca ya, saya berhenti di lafal ini, yang pertama saya berhentinya di ansabilillah aja deh ya. Ya. Jadi ketika membaca, nah mantap nih Pak ya, syukran. Ketika membaca sampai ansabilillah, kita rencanakan emang kita mau berhenti di ansabilillah, itu masuk namanya ikhtiyari atau pilihan. Kemudian yang kedua ada namanya ittirori. Ittirori wakaf yang dilakukan karena kondisi terdesak. Di minggu kemarin ya, terpaksa. Bisa jadi karena bersin, batuk, atau sesuatu yang nggak bisa ditahan oleh manusia itu sendiri. Bersin, batuk, kehabisan nafas, apalagi itu paling ya. Yang ketiga ikhtibari adalah wakaf karena
ujian atau karena pengajaran dari seorang guru kepada seorang murid yang sebenarnya ketika kita berhenti pada lafal tersebut itu tidak tepat, tapi karena sebatas pengajaran maka diperbolehkan. Dan yang keempat yang enggak ada sini namanya intidhari. Intidhari kalau diartikan tuh artinya menunggu. Intidhar dalam bahasa Arab ya, maksudnya adalah waqaf di tempat yang diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan boleh wakaf, ada yang mengatakan nggak boleh wakaf. Nah, sebagai istimbat dari kehati-hatian kita berhentinya di mana? Kita berhenti di lafal itu, kemudian diulang lafal sebelumnya. Kemarin sudah kita contohkan di ayat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Ya. Berhenti di situ. Kemudian ulangnya wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi. Ada yang wakaf di illallahu warrasikhuna fil ilm. Nah, ini di contoh ini sudah kita contohkan minggu kemarin, warrasikhuna fil ilmi. Nah, ini wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Nah, khilafnya di mana? Khilafnya boleh nggak berhenti di fil ilmi, ini diwasolkan. Ini yang menjadi perbedaan para ulama. Oke, dari empat pembagian wakaf ini bisa disimpulkan secara garis besar. Ada yang jaiz artinya boleh, ada yang ghairu jaiz artinya tidak boleh. Nah, jaiz yang boleh itu ada 3 macam. Ada tam, kafi, hasan. Tam, kafi, dan hasan. Apa itu tam, apa itu kafi, apa itu hasan. Ini yang diperbolehkan dari wakaf pilihan kita, ikhtiyari ya. Ada 2, ada jaiz, ada ghairu jaiz. Kalau ittirari, ikhtibari, ittirari ini asalnya nggak diperbolehkan. Tapi kondisi tertentu, bersin atau batuk atau kehabisan nafas, maka boleh kemudian mengulang kata sebelumnya. Nah, sekarang yang boleh ada 3 macam, tam, kafi, hasan. Apa definisi masing-masing dan prakteknya? Tam, kafi, dan hasan. Ini wakaf tam. Tam atau sempurna artinya memberhentikan pada suatu bacaan yang dibaca secara sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan, dan tidak mempengaruhi arti dan makna dari bacaan karena tidak memiliki kaitan dengan bacaan atau ayat yang sebelumnya maupun sesudahnya. Nah, apa maksudnya ini? Berhenti ketika kita ambil contoh wakaf tam. Nah, di lafal ini ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kita berhenti di muflihun. Wa ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berhenti. Nafas. Innal ladzina kafaru ila akhiril ayat. Antara ayat atas dan bawah ini udah nggak ada kaitan baik arti maupun lafal. Lafal nggak ada kaitannya. Nah, mau nggak mau untuk memahami wakaf tam harus memahami arti ayat. Jadi sebelumnya nih ayat pertama surat Al-Baqarah sampai ayat kelima itu masih ada kaitannya. Tapi antara ayat 5 dan ayat 6 udah beda pembahasan. Itu yang disebut dengan wakaf tam. Berhenti dan tidak ada kaitan dengan ayat sebelum maupun sesudahnya. Ini nggak ada kaitan dengan ayat ini, berhentinya di sini.
Itu wakaf tam. Prakteknya ntar nih. Yang kedua, kafi. Ini masih jenis wakaf yang diperbolehkan. Apa itu kafi? Ini bahasa Indonesianya kurang gede, ini digedein dikit. Wakaf kafi atau memadai, mewakafkan atau memberhentikan pada suatu bacaan secara sempurna, tidak memutuskan di tengah-tengah ayat atau bacaan, namun ayat tersebut masih berkaitan makna. Ingat, berkaitan makna, bukan berkaitan lafal. Berkaitan makna dan arti dengan ayat yang sebelumnya atau dari ayat yang sesudahnya ada kaitan arti, sebelumnya juga masih ada kaitan arti. Kita ambil contoh. Nah, contohnya di sini. Berhenti di yuqinun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Berhenti di sini. Ya, kalau diartikan, dan orang-orang yang beriman terhadap apa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dan yang diturunkan sebelum engkau. Wabil akhirati hum yuqinun, sedangkan mereka yakin dengan adanya hari akhir. Orang inilah, ya, mereka inilah ulaika ala hudam mir rabbihim, mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Nah, mereka ini siapa? Mereka ya ini. Ini artinya masih ada kaitan arti, kaitan makna. Ulaika. Berhentinya di mana? Yuqinun. Itu masuk kategori wakaf kafi. Jadi mau nggak mau harus memahami atau membaca dulu artinya, arti di terjemah Al-Quran. Yang ketiga, dari pembagian wakaf adalah hasan. Apa itu hasan? Nih hasan, mewakafkan bacaan atau ayat tanpa memengaruhi makna atau arti, namun bacaan tersebut masih berkaitan dengan bacaan sesudahnya, baik dari segi lafal maupun makna. Contoh, ini bisa, atau ya, di surat Al-Fatihah yang gampang, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, berhentinya di mana? Alhamdulillah. Nah, ntar ketika mau melanjutkan, ulang dari lafal sebelumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atau di khutbah biasanya. Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, sampai akhir. Nah, itu yang disebut dengan wakaf hasan. Yang terakhir, qabih. Apa itu qabih? Mewakafkan atau memberhentikan bacaan secara tidak sempurna atau memberhentikan bacaan di tengah-tengah ayat. Wakaf ini harus dihindari karena bacaan yang diwakafkan masih berkaitan dengan lafal dan maknanya dengan lafal lain. Ini contohnya ada di surat Yasin. Langsung ditulis Yasin. Di Mim ba'asana mim marqatina, mim marqatina. Nah, nih Mam ba'atsana mim marqatina. Kopas di sini biar gede. Nah, nih wakaf qabih. Nggak kelihatan. Oke, sini ya. Di surat Yasin, qalu ya wailana man ba'atsana min
marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Nah, nin sinnya sakta supaya dianggap qabih, berhentinya di mana? Berhentinya di hadza, di sini. Nah, kalau berhenti di sini tanpa mengulang itu bisa merubah arti. Ya, ini yang disebut dengan waqaf qabih. Kenapa? Karena merubah kandungan ayat. Ya. Qalu ya wailana, ini yang qabih ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Baru berhenti sini. Terus langsung melanjutkan tanpa mengulang kata sebelumnya, ma wa'adar rahman. Nah, ini yang fatal. Kenapa? Ketika langsung mengulang ketika memulai di ma, ibtida di ma wa'adar rahman, itu berubah ma-nya menjadi ma nafi atau yang diartikan dengan tidak. Ya. Arti asalnya inilah ma-nya ma mausul yang dijanjikan oleh Allah. Tapi ketika berhenti di sini, Ar-Rahman atau Allah tidak menjanjikan. Nah, ini yang disebut dengan waqaf qabih. Baik. Setelah itu kita lanjutkan dengan tanda-tanda waqaf. Tanda-tanda waqaf dari yang pertama waqaf la, waqaf lam alif atau yang disebut dengan la wasol, ya, la wasol atau lam alif, artinya tidak boleh waqaf, tidak boleh berhenti. Setiap menemukan tanda-tanda lam alif di Al-Quran tapi nafas kita darurat, ya, boleh berhenti, cuma mengulang kata sebelumnya. Yang kedua, saktah. Apa itu saktah? Berhenti sejenak tanpa nafas. Tandanya sin. Persis ada di surat Yasin. Nah, ini ya. Sin. Tanda sin. Nah, sin sini ini adalah saktah. Berhenti sejenak tanpa nafas. Oke. Yang ketiga, ada praktek ya. Habis pemaparan semua tanda wakaf baru kita praktek. Yang ketiga, shad lam yang disebut dengan Waalaikumsalam warahmatullah. Shad lam waslun aulad. Waslun aula maksudnya lebih utama wasol atau lanjut daripada kita berhenti pada lafal tersebut. Wasol melanjutkan bacaan lebih utama. Yang keempat, mutlak atau yang disingkat dengan to, lebih utama berhenti. To atau qaf lam itu sama. Berikutnya mim lazim ada mu'anaqah jaiz. Nah, qaf lam dengan mutlak, nah ini itu sama. Lebih utama berhenti daripada lanjut. Yang ketiga, yang kelima, mim. Mim artinya lazim, wajib berhenti. Yang keenam, titik tiga, ada 1, 2, 3 ya, seperti di surat ya, Al-Baqarah bisa dzalikal kitabul la raiba fih, atau di surat Al-Maidah fala ta'sa'alal qaumil fasikin watslu alaihim. Nah, dan Quran Arab intinya maksud dari tanda-tanda, makna dari tanda wakaf, boleh wakaf dimanapun asal tidak merubah arti, karena semua tanda-tanda itu ijtihad dari para ulama, bukan wahyu. Tapi kalau urutan ayat, urutan surat, wahyu. Urusan wakaf, ijtihad dari para ulama. Baik, kita praktek langsung di surat Al-Hajj ayat 25 sampai 30. Yuk, kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1, 2, 3.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnas. Kepanjangan apa enggak? Ya, berhenti di ja'alnahu linnas. Atau kalau kepanjangan di wal masjidil haram aja. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. 1, 2, 3. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Nah, ngulangnya di mana? Ngulangnya di wal masjidil haram. Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnasi sawa'anil. Nah, ini an karena bertemu dengan mati. Ya, kalau di Quran ini ada nun kecil. Di Quran yang cetakan Departemen Agama ada. Ada. Kalau cetakan Arab nggak ada. Cuma bacanya tetap. Nah, itu aturan internasional. Kemarin udah disinggung berkali-kali. Tanwin awalnya adalah harokat hidup ditambah nun sukun. Ya, karena sama-sama mati. Mengulang dikit ya. Sawa anil. Iya, sama. Nah, ini sawa, ini sawa asalnya begini. Asalnya sawaan. Ini sukun al-akif. Al-akif. Sawa'anil akifu. Bacanya begini. Sawa'an al-akifu. Saya kasih font yang gampang dibaca. Tradisional Arabik. Ini ya, sawa'an al-akif. Menurut kaidah bahasa Arab, ketika ada dua sukun yang bertemu, ini sukun ya. Non sukun terus al, ini mati. Ini semuanya mati. 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 Maka yang kedua, yang pertama harus diberi harokat kasroh untuk meringankan. Jadi ini sukunnya dibuang. Ini diganti kasroh. Sawa anil. Tapi kalau ditulis begini salah. Kaidah umumnya ditulis seperti ini. Sawa anil akifu. Nah, di Quran Departemen Agama dikasih tanda nun kecil itu untuk membantu masyarakat awam supaya nggak salah. Itu tujuannya. Sebenarnya itu bukan tanwin tadinya tuh nun ya. Iya. Tanwin, ini tanwin tetap. Cuma asal usul tanwin adalah harokat hidup dengan non sukun. Ini harokat hidup a dan non sukun. Itu semua tanwin. In, an, un kan harokat hidup dengan non sukun. Oke.
Kita lanjut. Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. Nah, wal bad ini berapa harokat? Ini ketika lanjut hanya 2 harokat. Ketika diwasolkan, wasolkan nafasnya panjang misalnya, fihi wal badi wa man yurid, kalau nafasnya panjang. Tapi ketika waqaf maka hukumnya berubah menjadi, kemarin udah disinggung, mat aridi lisukun. Masih ingat apa enggak? 2 sampai 6 harokat. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Fihi wal bad 6 atau 4, fihi wal bad, atau 2, fihi wal bad. Itu semuanya boleh ya. Cuma walaupun boleh harus serasi dan seragam. Apa maksudnya serasi dan seragam? Ketika ini dibaca 6, maka semua mat aridi sukun dibaca 6 harokat. Tuh. Oke, kita lanjut. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin anim. Itu ya. Yuk kita mulai, kita mengulang tadi sampai mana? Wal Masjidil Haram ya. Mulai wal Masjidil Haram sampai wal bad. Ya. 1, 2, 3. Wal Masjidil Haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. Ya. Yang berikutnya ya, 1, 2, 3. Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min adzabin anim. Boleh dicoba 1 ayat dulu, ntar kita lanjut ayat berikutnya. Bang Ipul, 1 ayat dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mik, biar lebih. Innal ladzina kafaru wa Nah, sebentar. Kafaru hanya 2 harokat. Jangan lebih. Kafaru. Innal ladzina kafaru wa yasud. Sebentar. Innal ladzi, bukan zi. I bukan e ya. Bukan. Innal ladzina kafaru, ladzi, zi, bukan zi. Bukan innal ladzina. Nah, itu condong ke e, kurang pas. Ladzi, i. I murni. Bukan imalah. I innal ladzina kafaru, ladzi, zi, ya, bukan zi. Innal ladzina kafaru wa yasud. Kepanjangan 2 harokat, jangan lebih. Kafaru wa yasuddun. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah. Ntar dilatih ya. Sabi murni i, jangan e. Sabilillah, bukan sabilil. Itu kan condong ke e. Sabi i murni. Innal ladzina kafaru wa yasudduna
yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Oke. Dari Wal masjidil haram langsung. wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'an dinil. Langsung sawa'anil akifu. Sawa'anil. Langsung sawa'anil akifu fihi wal bad. Wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil. Kurang panjang. 4 sampai 5 harokat ya. Sawa'anil. Oh iya. Wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil. Langsung jangan mikir, bukan sawa'anil. Itu namanya masih mikir. Anil kita langsung aja. Anil. Oh. Anil. Oh jadi annya hilang ya? An. Tanwinnya hilang. Tanwinnya hilang, langsung sawa'anil akifu. Wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil akifu fihi wa wal bad. wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil akifu fihi wal bad. Bukan wal, masih kepanjangan. Wal bad. wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil akifu fihi wal bad. Oke. Alhamdulillah. Wa may langsung satu belum satu ayat. Wa may yurid fi Yurid qalqalah. Wa may yurid fihi bi ilhadim wa may yurid. Bukan yurid, beda antara artinya. Yurid. Wa may yurid. Yu pendek. Wa may yurid fihi bi ilhamin. Bi ilhadim bi dhulmin. Wa may yurid fihi bi ilhadim bi dhulmin nudik. Langsung nudhiqahu min idhar halqi min adzabin alim. Wa may yurid fihi bi ilhamin bi dhulmin. Kecampuran nun, langsung bi ilhadim bi dhulmin. Wa may yurid fihi bi ilhamin. Bukan bi ilhabid, enggak ada ba ya, ketambahan. Langsung bi ilhadim hadim. Wa may yurid fihi bi ilhadim bi dhulmin nudiqhu min
alim. adabin alim. Min adabin alim. Alim bukan alim. Alim Oh a. ya Bu. Min Hamzah. adabin alim. Oke. Adab. Kayaknya perlu mengulang hukum-hukum nun sama tanwin ya. Ini sama 4 ya? Ya? 4 ketukan. Anil. 4. Ini Alimnya, alim. hukumnya. Namanya ini tanwin, kemudian dikasih apa istilahnya nun kecil. Itu dalam istilah nahwu namanya tanwin anil harf. Tanwin anil harf. Hukumnya tanwin anil harf. Jadi gini. Sawaan. Nah, nggak ada nama. Tanwin anil harf. Artinya apa? Tanwin itu asalnya ada apa istilahnya? Nggak ada nama. Kaidah umumnya gitu. Karena tanwin asalnya adalah non sukun. Ya, karena anil harf non sukunnya dibuang. Diganti harokat double. Adnya yang hilang berarti. Nunnya hilang. Jadi langsung berharokat. Sawaanil akifu. Ada berapa tempat? 10 tempat di Al-Quran nggak salah. Nggak ada nama hukum apa-apa. Oke. Silakan. Nggak ada hukum apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Oke. Wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nas. Ja'alna ini jangan cepat-cepat ya. Standar istilahnya temponya wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu temponya sama. Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. Oke. Wa man yurid fihi bil hadim biil. Wa man yurid fihi bi ilhadim bi zulmin nuziqahu min azabin alim. Oke. Pak Thohir mau nyoba? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi maaf. Nun an itu nun mati bertemu sin ikhfa. Jangan buru-buru. Temponya stabil, 2 ketukan. An sabilillah, bukan wa yasudduna an ntar tempo ikhfa-nya enggak ada. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nas. Nah, ini namanya mencuri nafas atau yang disebut tanafus. Ya. Jadi usahakan jangan mencuri nafas. Kira-kira kekuatan nafasnya kita sampai lafal mana? Gitu. Ya, makanya saya tadi misalnya ja'alnahu linnas kepanjangan apa enggak? Ya, karena kepanjangan kita wakaf di sini wal masjidil haram. Jangan sampai mencuri nafas. Nah, bukan contoh lagi ini alhamdulillahi rabbil alamin, ya itu namanya mencuri nafas atau bahasa Arabnya disebut tanafus. Jadi kekuatan nafas kita sampai mana? Misal sampai sini kuat, alhamdulillah.
Tapi kalau nggak kuat berhentinya di mana? Ini fungsi al-waqfu wal ibtida. Kita berhenti di sini, ngulangnya wal masjidil haram sampai wal bad gitu ya. Silahkan kekuatan nafasnya sampai mana kira-kira? Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil. Nah, sawa'anil bukan sawa'anil. Nah, itu ketambahan tasdid tambah nyalahi. Sawa'anil aqifu fihi wal bad. Hi pendek ya. Sawa'anil aqifu fihi wal bad. Fihi wal bad. Sawa'anil aqifu fihi wal bad. Oke. Wa may yurid fi. Nah, kurang tempo dengunya kurang. Wa may yurid. Nah. Tempo itu kok bigunah. Yurid fihi bi ilhami bidul. Bi ilhadin. Wa may yurid fi. Kurang. Tempo dengunya kurang. Ya, tempo dengunya berapa? 2 ketukan. Ya, non mati bertemu ya idgham bi gunnah. Terus bi ilhadin ini tanwin asalnya dal ini bertemu dengan ba itu iklab. Temponya sama 2 ketukan. Jadi sama wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqahu min. Wa may yurid fihi bi ilhami bidul bi ilhadim kurang gede ya. Bidul min nudhiqahu min adabin alim. Nah, ini lebih gede nih. Nah, lebih gede. Terus oke. Benar ya? Wa may yurid boleh diulang lagi. Wa may tempo 2 ketukan. Wa may yurid fihi bi qalqalah dal. Wa may yurid memantul ya. Wa may yurid fihi bi jangan pakai tempo. Kalau pakai tempo ntar berubah jadi qalqalah kubra. Ini qalqalahnya sugra. Oh gitu ya. Langsung ya. Beda dengan watab ya. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Nah, itu pakai tempo. Tapi kalau ini langsung karena ini qalqalah sugra, wa tab itu kubra. Ya. Yang qalqalah kubra contoh di surat Al-Lahab tabbat. Yada tab gitu ya. Nah, ini kan ada tasdid. Wa tabba. Itu ada tasdid. Sebentar biar apa istilahnya memahami perbedaan qalqalah sughra sama kubra ya, karena baru pertama ya Pak ya. Benar, baru pertama ini saya. Mohon maaf saya tajwid lumayan ketat. Iya siap. Nih Tabbat yada abi watab. Nah ini kan nggak pakai ada tasdid kan. Kalau tasdid ketika wakof maka qalqalahnya kubra. Tapi kalau sukun asli itu qalqalahnya sughra. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Pakai tempo. Tapi kalau ini di sini, nah ini nggak boleh pakai tempo. Wa may yurid. Nah itu kurang pas, langsung wa may yurid fihi bi'il wa may yurid tempo dengunya kurang 2 ketukan. Non mati bertemu ya itu idgham bi gunnah 2 ketukan. Wa may yurid fi langsung yurid wa may yurid fihi bi ilhami bi ilhadim dal ya bi ilhadim
Wa may yurid fihi Memantul yurid. Wa may yurid Nah, wa may yurid fihi bi ilhad langsung bi ilhadim. bidulmin Dim ini juga sama lama ya. Ini dua ketukan. Bi ilhadim bidzulmin. Nah, dua ketukan semua. bi ilhadim bidulmin nudiqahu. Kurang. Zulmin tanwin bertemu nun idgham bi gunnah. Bidzulmin nudziqahu min bidulmin diqahu nudiqahu min adabin alim. Oke, perlu latihan lagi ya. Siap. Mohon maaf. Monggo Pak Dadang. Nah, silakan Pak Dadang. Sadaqallahul adzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Oke. Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnasi sawa'anil 'aqifu fihi wal bad. Oke. Wa may yurid fihi bi ilhadim bidhamin nudhiqhu min adzabin alim. Oke. Pas ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tasdid ya. Innalladzina kafaru innalladzi ladzi. Nah, jangan buru-buru, bukan innalladzi. Nah, itu tasdidnya enggak ada. Innalladzina. Innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal jangan buru-buru. An sabilillahi wal an sabi. Jangan buru-buru ya. Innalladzina kafaru wa yasudduna an sabilillahi wal masjidil haram. Oke. Wal masjidil haramil ladzi. Nah, sama. Haramil ladzi, bukan haramil ladzi. Nah, itu enggak ada, tasdidnya enggak ada. Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnasi sawa. Nah, ini namanya tanafus nih, mencuri nafas. Kuat nggak kira-kira sampai wal bad? Kalau nggak kuat, berarti berhentinya di linnas. Atau berhenti di sawa'a ya. Jadi gini bacanya, wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu linnasi sawa'a. Terakhir gitu.
Ya. Kalau itu hanya dibaca ya. Iya, dibaca. Karena begini, ketika si tanwinnya itu jadi alif ya. Iya. Itu. Tetap Nah, itu diikutin ya. iya. Sawa anil akif, ini asalnya sawaan sukun begini. Ketika wakof di sini, nunnya hilang berubah jadi alif. Nah, sawa satu alif. Minas sama imaan, wakofnya Itu ya. Bisa dimengerti masalah ini tanwin. Ya. Oke, ya. Coba kalau lanjut normal. Anil akifu. Oke. Oke, berhenti di sawa'a. Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'a. Kuat sampai situ? Coba. Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi. Nah, dengung lin-nasi. Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'a. Bukan sawa, enggak. Itu ya. Wal masjidil haramil. Itu apa istilahnya? Tasjidnya enggak kebaca. Wal masjidil haramil ladzi, bukan wal masjidil haramil ladzi. Itu tasjidnya enggak kebaca. Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'a. Hanya kemana? Sawa'a. Ketika waktu Masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'a. Nah, sawa'a. Coba. Wal masjidil haramil ladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'a. Ngulangnya di mana? Sawa'anil akifu. Silakan. Sawa'anil akifu fihi wal bad. Oke, lanjut. Wa man yurid fihi. Nah, fi satu alif. Wa man yurid fihi bi ilhadim bi zulmin nuzikahu min azab. Bin alim, gitu. Bawahnya Diulang lagi. kegedean ya. Wa may yurid. Enggak gedean, maksudnya dia enggak kuat. Oh, enggak kuat. Iya. Atau ini dipasin. Nah, Iya. Wa dari wama ya. wa may Wa may yurid fihi bi ilhadim bi zulmin nuzikahu min azabin alim. Nah, saya tinggal makhraj dha bi zulmin, bukan bi zulmin, bi dzu minallah bi zulmin. Coba. Bi zulmin nuzikahu min azabin alim. Oke. Itu ya. Kita lanjut. Masih wakof dan makhraj. Nah. Kita 3 ayat. Wa id bawwa'na li Ibrahim
kan nggak ada tanda wakaf semua nih. Semuanya nggak ada tanda wakaf. Di Quran itu ada nggak? Itu lanjutannya. Ada nggak? Dari wa id bawa'na sampai ruka'is sujud. Ada tanda wakaf? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nah, misalnya berhenti sini, langsung kita lanjut tanpa mengulang kata sebelumnya, itu disebut wakaf hasan. Boleh. Kenapa? Karena nggak ada pengaruh atau merubah arti, nggak. Jadi misalnya baca begini, wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Langsung, wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war-ruk'is sujud. Ini yang disebut dengan wakaf hasan. Atau mau lebih sempurna, mengulang kata dari alla tusyrik bi syai'a. Alla tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti. Ulang lagi, wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war-ruk'is sujud. Itu lebih sempurna. Ya, walaupun diputus-putus sesuai kekuatan nafas, tapi kita dianggap lanjut dari sini sampai ini. Ya. Mau pilih mana? Hasan, ya, putus-putus. Pak Thohir, kira-kira kekuatan nafas sampai mana? Nih, wa id bawa'na sampai rukai sujud kuat apa enggak? Berat. Nah. Misalnya nafas kuat. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tu. Atau ya, biasanya kalau udah ya, di atas 50 itu nafasnya terbagi-bagi. Jadi kita harus potong aja, potong-potongnya. Ya, sampai sini aja standar orang umum. Ya. Terus kita ngulang di sini sampai baiti, terus diulang lagi wa tahhir baiti alit ta'ifina wal qa'imin, terus wal qa'imina war ruk'a. Silakan dari paling kanan. Bukan id ya. Ini lidah dengan gigi atas. Ujung lidah. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla satu alif. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti ntar artinya beda sama alla tusyrik, beda artinya. Alla tusyrik bi, la satu alif ya. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik shin ya, wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an wa Nah, nggak kuat kan? Syai'a, di syai'anya udah dikira-kira. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'a. Bukan syai'a tapi syai'a. Alla tusyrik. Allah satu alif.
alla tusrik alla tusyrik bi syai'an. Sya. Perlu latihan sya nih. Sya. Nah, gitu. Alla tusyrik bi syai'an. Sya. Yang kedua, syai'a. Tusyrik udah betul, tinggal syai'a yang kedua kurang. Syai'a. Nah, boleh diulang lagi. Allah tusyrik bi syai'an. Langsung berhenti di sini. Syai'a. Nafasnya kuat nggak? Allah tusyrik bi syai'an. Sya semua ini. Sya. Allah tusyrik bi syai'an. Oke. Sekarang ngulang, ibtida'nya di Allah. Allah tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti. Allah tusyrik bi syai'an wa tahhir. Syai'an dengung ya. Itu gombi gunnah. Allah tusyrik bi syai'an wa tahhir baiti wa baiti. Nah, kalau dilanjut ada harokat fathah sini. Wa tahhir baitiya li baitiya. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Oke, latihan sya ya. Jangan tercampur dengan sa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ba'id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi hamas tusyrik alla tusyrik bi syai'a wa tuhhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'il a'is. Nah, langsung ruk'is. Wa tuhhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Itu tercampur dengan bukan ruk'is tapi ruk'is sujud. Terlalu semangat. Jadi tercampur dengan shin. Wa tuhhir baitiya lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Oke, silakan Pak Thohir. Dari wa'id bawwa'na perlu digedein nggak? Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti. Itu namanya termasuk apa istilahnya nyuri nafas. Makan. Wa'id bawwa'na li Ibrahim langsung makanal baiti Allah. Wa'id bawwa'na li Ibrahim makanal baiti alla tusyrik bi syai'an. Kaf itu ada huruf hamas ya. Tusyrik
bisyai'an bi satu alif, bukan bisyai'a tapi bisyai'a. tusyrik bi syai'a, Bukan tusyrik ya, tapi tusyrik. Nafasnya keluar. ya ya. Tapi kalau nafas tertahan terjadi qaf, beda arti. Kalau tusyrik pakai qaf itu artinya terbit. Gimana kalau tusyrik menyekutukan? Ya. Beda pengucapan, beda arti. Allah boleh. Allah tusyrik bi syai'an, Tusyrik. tusyrik Nafasnya keluar. Tusyrik. Allah tusyrik bi syai'an wa tahir, Syai'au, tanwin bertemu wawu. Allah tusyrik bi syai'an, Mestinya belum keluar. Allah tusyrik bi Allah tusyrik, tusyrik Allah tusyrik bi syai'an, bukan bi syai'a, bi syai'a. Allah tusyrik bi syai'a, Langsung wa tahhir baitiya. wa tahhir baitiya lit-taifina wal qaimina war Rukka'is. sujud. Bukan rukka'is tapi rukka'is. Oh, Ini sin biasa, bukan shin ya. wal qaimina war ruk'is sujud. Oke. Oke. Baru latihan ya. Ya, insyaallah. Ya, Silakan. Pak Saiful. Ini saya. Masih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bayti an la tusyrik Ya. bi ya itu. Bi nggak kuat sampai syai'ah. Oke. Allah tusyrik bi, ngulang ya. Allah tusyrik bi syai'. Terus Insyaallah. Wa id bawwa'na sebentar. Id itu nggak boleh qalqalah ya, bukan wa id. Itu qalqalah. Biasa wa id bawwa'na wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bayti alla tusyrik bi syai'aw wa tahhir baiti, bukan wa tahhir wa tahhir baitiyal baitiya nggak boleh lah, apa istilahnya diidghamkan ke lam. Wa tahhir baitiya bukan baitiyal enggak. Oh, baitiyal. Wa tahhir baitiya wa tahhir baitiya wa tahhir baitiyal taifina wal qaimina warruka'is sujud. Qalqalah. Ya. Sujud. Sekali lagi ulang lagi Ustaz. Ya, diulang lagi wa id bawwa'na. Wa id bawwa'na li Ibrahim. Sebentar.
Bau itu nggak boleh lama-lama, nggak boleh bawa. Nah, itu kelamaan. Sama dengan hayya itu dalam Al-Qur'an nggak boleh langsung. Wa id bawwa'na Wa id bawwa'na li Ibrahim makanal bayti an la tusyrik bi syai'a wa tahhir bayti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'is sujud. Oke, itu ya, pas. Nah, ya secara umum untuk wakaf perlu apa istilahnya ya, talaki, karena gimana sih berhenti yang enggak merubah arti, intinya itu. Maka mau nggak mau minimal membaca terjemah. Nggak tahu sih ini buat apa ini. Kalau terjemah Gimana ini? pas, insya Allah, oh ya saya wakaf di sini pas. Kalau angka ayat itu pasti berhenti. Gimana? Nomor-nomor ayat ini pasti berhenti. Oh, nomor-nomor ayat. Ada kaidah dalam wakaf tuh al-waqfu inda ru'usil ayati mustahabbun. Ya, maksudnya wakaf di akhir ayat itu dianjurkan. Nah, ini kan akhir ayat 25, akhir ayat 26, terakhir ayat 27 dianjurkan. Tapi misal nafasnya panjang, ya, boleh nggak lanjut? Boleh. Contoh, wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqahu min adzabin alimin wa idh bawwa'na. Misalnya nafas kuat. Nah, kuat nggak nafasnya? Boleh, nggak ada larangan. Cuma kaidah mengatakan al-waqfu inda ru'usil ayat mustahabun. Wakaf di akhir dari ayat dianjurkan. Tuh. Ada lagi? Pak Thohir ada yang disampaikan? Cukup? Baik, kalau cukup kita cukupkan sekian. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf. Hatanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.